Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gilang Ramadan. Di sini saya akan memaparkan logistik dan manajemen rantai pasok di perusahaan manufaktur otomotif. Di sini ada 4 topik. Yang pertama itu bagaimana bentuk logistik dan SCM pada perusahaan tersebut. Yang kedua, bagaimana warehouse manajemen perusahaan tersebut. Yang ketiga, bagaimana inventory management serta pengendalian stok yang diterapkan. Yang keempat, bagaimana storage dan layout warehouse yang digunakan dalam pengelolaan logistiknya. Nah, ini yang pertama, bentuk logistik dan SCM. Struktur rantai pasok PT EKZ itu memproduksi spare part untuk kendaraan berbagai merek otomotif seperti Toyota, Honda, Daihatsu. Perusahaan ini menerapkan sistem supply chain management terintegrasi dengan hubungan pemasok bahan baku, proses produksi, serta pengiriman ke pelanggan OEM atau original equipment manufacturer. PT SCJ sendiri memiliki rantai pasok yang terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama itu ada pemasok atau supplier, bahan baku utama seperti baja panduan, grafit, dan pelapis krom atau nikel berasal dari pemasok lokal atau luar negeri seperti Jepang. Komponen tambahan seperti kemasan karton, lem, label diperoleh dari pemasok domestik. Selanjutnya, perusahaan otomotif manufacturer melakukan seluruh proses produksi dari bending, cutting, heating, machining, grinding hingga coating dan inspection dan menggunakan sistem just in time untuk menjaga efisiensi aliran material. Yang ketiga ada pelanggan atau customer, utamanya adalah OEM, Original Equipment Manufacturer seperti Toyota, Honda, Mitsubishi, dan Daihatsu. Sebagian kecil produk dijual sebagai spare part aftermarket. Selanjutnya ada inbound logistik, mengatur aliran bahan baku dari supplier ke pabrik dan menerapkan sistem vendor management inventory. Beberapa pemasok memiliki gudang kecil di dekat pabrik agar bisa kirim harian. Penerimaan barang dikendalikan melalui Electronic Data Interchange atau EDI untuk mempercepat dokumen pengiriman. Selanjutnya ada internal logistik, penggunaan Kanban card system antar lini produksi agar material bergerak sesuai dengan kebutuhan. Jalur material diatur berdasarkan one-way flow, mulai dari area penerimaan gudang, penerimaan proses produksi, serta pemeriksaan akhir. Setiap batch produksi memiliki barcode unik untuk melacak posisi barang secara real time. Yang ketiga ada outbound logistik. Barang jadi dikirim ke pelanggan menggunakan milk run delivery system, yaitu pengiriman terjadwal yang mengunjungi beberapa pabrik pelanggan dalam satu rute. Untuk pelanggan OEM, perusahaan mengirim produk tepat waktu per hari daily delivery sesuai jadwal produksi call order. Sistem pengiriman terintegrasi dengan ERP, SAP, atau Oracle agar status pengiriman dapat dimonitor secara langsung. Strategi supply chain management yang diterapkan pada perusahaan ini, yang pertama itu lean supply chain dengan tujuan mengurangi pemborosan, baik itu waktu, transportasi, ataupun overproduction. Yang kedua ada collaborative planning, forecasting, and replenishment atau GPR. Prediksi kebutuhan pelanggan dilakukan bersama agar stok tidak menumpuk. Ketiga ada integrated IT system, semua data baik itu pembelian, produksi, pengiriman dihubungkan dengan ERP agar keputusan logistik bisa diambil secara cepat dan akurat. Dan yang terakhir itu ada green supply chain management, limbah logistik dan kemasan dikembalikan ke supplier untuk di reuse atau di recycle. Selanjutnya, warehouse management atau manajemen pergudangan. Yang pertama ada struktur gudang. Perusahaan ini memiliki 3 gudang utama. Yang pertama, raw material warehouse untuk penyimpanan bahan baku, pelapis atau coating, kita lainnya ya. Yang kedua ada WIP warehouse, work in process, barang setengah jadi antar proses. Selanjutnya ada finished good warehouse untuk barang jadi sebelum dikirim ke pelanggan setelah melewati proses inspeksi. Yang kedua ada sistem manajemen gudang, Warehouse Management System (WMS) berbasis SAP EWM atau Extended Warehouse Management.
Barcode tag digunakan untuk identifikasi dan pelacakan posisi material. Setiap material diberi kode lokasi, misal A1, 1A1, raw material di area 1, rak A urutan ke 1. Penerapan prinsip FIFO, first in, first out, dan FIFO, first expired, first out untuk material berumur simpan tertentu. Selanjutnya inventory management dan pengelolaan stok. Yang pertama di jenis persediaan, yang pertama raw material, baja paduan, grafit, pelapis logam, ada WIP inventory, hasil machining grinding setiap antar proses. Selanjutnya ada finished good, produk jadi siap untuk dikirim. Ada MRO item atau maintenance maintenance repair overhaul. Repair maintenance repair operation, yaitu ada pelumas, alat, spare part mesin. Kedua, metode pengendalian stok yaitu menggunakan sistem just in time, yaitu filosofi manajemen dan sistem produksi di mana bahan baku komponen diterima dari pemasok tepat saat dibutuhkan, proses produksi atau penjualan dengan tujuan meminimalkan pemborosan dan biaya inventory. Produksi disesuaikan dengan production schedule pelanggan. Ada stok bahan baku maksimal 3 sampai 5 hari. Stok produk menjadi maksimal 1 hari sebelum pengiriman, mengurangi biaya penyimpanan dan risiko keusangan atau bisa juga berkarat. Reorder point atau ROP, sistem otomatis pemesanan ulang ketika persediaan turun di bawah titik ROP. Adapun rumusnya ROP itu lead time dikali average daily demand ditambah dengan safety stock. Contohnya itu jika kebutuhan baja 500 kilo per hari dengan lead time 10 hari, safety stocknya itu 300 kilo, maka ROP-nya 10 dikali 500 itu 5.000 ditambah 300, maka hasilnya 5.300 kilogram. Kemudian ada safety stock disimpan dalam bahan kritis seperti baja impor, biasanya 10-15% dari rata-rata konsumsi mingguan. Selanjutnya ada ABC analisis. Ini A item itu untuk bahan baku utama dimonitor secara harian. Kemudian ada item B 20% atau bahan pendukung dimonitor secara mingguan. C itu 10% perlengkapan kecil dimonitor secara bulanan. Yang kelima ada cycle coating yang stock of name. Cycle coating harian 5% dari total items. Stock of name penuh dilakukan setiap 6 bulan sekali. Akurasi stok lebih dari 98% berkat integrasi ERP serta barcode system. Integrasi sistem. Semua data stok otomatis diperbarui dalam SAP MRP, Material Requirement Planning. Sistem dapat memproyeksikan kebutuhan bahan 1 sampai 3 bulan ke depan berdasarkan forecast order pelanggan. Supervisor gudang dapat memantau stok real time melalui dashboard digital warehouse. Selanjutnya ada storage and layout warehouse. Gambaran umum warehouse. Perusahaan pembuat suran ini memiliki 3 jenis gudang utama. Yang pertama raw material warehouse atau gudang bahan baku. Yang kedua warehouse VIP, gudang bahan setengah jadi. Yang ketiga finished good warehouse, gudang barang jadi. Ketiga gudang ini diatur secara terintegrasi dalam satu kompleks logistik dihubungkan langsung dengan area produksi. Tujuannya adalah agar aliran material atau material flow dari penerimaan, produksi, pengiriman berlangsung linear, efisien tanpa tumpang tindih. Dua, ada tata letak layout warehouse. Pola layout digunakan perusahaan merekam U-shape layout yang berbentuk huruf U karena cocok untuk sistem just in time dan flow through. Artinya material masuk dari satu sisi receiving area, diproses ditampung sementara di tengah storage area, keluar dari sisi yang sama atau searah shipping area. Keunggulan layout ini minim pergerakan
balik atau backtracking, jalur prokip dan operator jelas one way flow, area inspeksi bisa ditempatkan di antara inbound dan outbound. Eh, Selanjutnya pembagian zona warehouse dan contoh dimensi dan fungsi. Yang pertama itu ada receiving area, fungsinya tempat penerimaan dan pemeriksaan bahan baku dengan luas 10% dari total luas gudang. Ciri utama dilengkapi weigh station atau meja inspeksi, barcode scanner. Selanjutnya ada raw material storage, penyimpanan baja, grafit, pelapis logam, 25% dari total luas gudang. Ciri utama selektif rack, rack system, suhu dijaga agar tidak berembun. Selanjutnya ada VIP area, barang setengah jadi antar proses dengan luas 30%. Float rack untuk Vivo, buffer antar proses machining dan coating. Ada juga finish good storage, produk jadi siap untuk dikirim dengan luas gudang 25%. Ciri utama pallet rack dan area staging untuk pengiriman. Yang terakhir ada shipping area, pengemasan dan pengecekan akhir 10%, jalur keluar truk, loading dock, labeling station. Berikut aliran material secara umum dalam warehouse. Bahan baku supplier atau receiving area diperiksa kualitas dan dokumen pengirimannya. Barang yang lolos QC diberikan barcode label, lalu masuk ke raw material storage disimpan di rak A sampai Z sesuai jenis dengan kode part. Sistem WMS mencatat lokasi penyimpanan otomatis. Selanjutnya transfer ke produksi atau internal logistik. Settlement mengambil material berdasarkan Kanban card atau picking list. Barang dikirim ke lini produksi menggunakan troli atau forklift. WIP storage antara machining dan coating, barang hasil setengah jadi ditempatkan di rak flow top Vivo, pengambilan otomatis sesuai dengan urutan produksi. Finish good area, produk dikemas, diberi label, dan disimpan menunggu jadwal pengiriman. Shipping area, truk pengiriman outbound. Barang di-scan, data dikirim ke sistem ERP untuk update status pengiriman. Um, ya, Selanjutnya ada layout warehouse. Pola ini menghindari cross traffic antara material masuk dan keluar, meningkatkan efisiensi dan menjaga keamanan kerja. Dengan layout seperti ini, sistem pergudangan di pabrik mampu mendukung aliran material yang efisien, meminimalkan waktu handling, dan menjaga kualitas produk hingga tahap pengiriman akhir. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.